Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Pelatih Pantai Gading buka undang Ange Yohan Boni ke tim nasional. Pelatih tim nasional Pantai Gading, Emers Fae, secara terbuka menyatakan ketertarikannya untuk memanggil Ange Yohan Boni membela negaranya, sekaligus mengonfirmasi bahwa pembicaraan telah berlangsung antara pihak federasi dengan penyerang muda Inter Milan tersebut beserta perwakilannya. Dalam wawancara dengan Canal Plus Sports Afrika, Fae menegaskan bahwa federasi telah lama memantau perkembangan sang pemain. Dia adalah pemain yang sudah kami amati sejak lama, bahkan sebelum ia bergabung dengan Inter, kami terus berkomunikasi dengan dirinya dan pihak perwakilannya, dan kami berharap proyek kami, baik secara tim maupun individu, dapat menarik minatnya, ujar Fae. Boni, yang lahir di Prancis namun memiliki darah Pantai Gading, tampil impresif sejak direkrut oleh Inter. Ia telah berkontribusi melalui gol dan assist, membuat namanya semakin mencuat di bawah asuhan Christian Cifu. Allegri, Inter dan Napoli, favorit Scudetto musim ini. Massimiliano Allegri menjadi sorotan dalam konferensi pers jelang laga Milan versus Roma, di mana ia memaparkan pandangannya tentang peta persaingan Serie A musim ini. Menurut pelatih Juventus tersebut, Inter Milan dan Napoli masih menjadi dua tim dengan skuad terkuat dan paling difavoritkan meraih Scudetto. Kalau melihat dari segi kedalaman skuad, favorit untuk juara adalah Inter dan Napoli, ujar Allegri. Namun ada sekelompok tim lain yang bersaing untuk empat besar, di situ ada Juventus, AC Milan, AS Roma, Atalanta, kemudian Lazio yang akan kembali bersaing, juga Bologna dan Como. Allegri menegaskan bahwa prioritas utama Juventus musim ini bukan gelar juara, melainkan memastikan tempat di Liga Champions musim depan. Cifu tak mau terburu-buru, Luis Henrique dan Diouf masih dalam tahap adaptasi. Inter Milan memang tengah menikmati stabilitas di awal musim ini, tetapi pelatih Christian Cifu menaruh perhatian khusus pada perkembangan dua talenta muda, Luis Henrique dan Andy Diouf yang diyakini bisa menjadi aset penting untuk masa depan Nerazzurri. Seperti dilaporkan oleh Corriere dello Sport, salah satu misi Cifu saat ini adalah mengintegrasikan dua rekrutan anyar, Henrique dan Diouf ke dalam sistem permainan Nerazzurri dengan penuh kehati-hatian dan perhitungan. Luis Henrique, yang didatangkan dari Marseille, baru mencatat satu pertandingan sebagai starter saat melawan Cagliari dan beberapa kali tampil sebagai pemain pengganti. Sementara itu, Andy Diouf, gelandang muda asal Prancis, baru mendapatkan total 25 menit bermain di Serie A, tersebar antara laga kontra Torino dan Cremonese. Meski keduanya belum mendapat banyak menit bermain, Cifu tidak ragu akan potensi mereka. Pelatih Rumania itu ingin mengintegrasikan mereka dengan hati-hati, sepenuhnya sadar bahwa baik Luis Henrique maupun Diouf bisa memperluas opsi permainan Inter, tulis Corriere dello Sport. Ide gila bursa transfer Januari, pertukaran Frattesi dan Locatelli. Skenario transfer sensasional berpotensi terjadi antara Inter Milan dan Juventus pada bursa transfer Januari mendatang. Menurut laporan jurnalis Paolo Bargigia, kedua klub disebut sedang mengevaluasi kemungkinan pertukaran pemain antara David Frattesi dan Manuel Locatelli, yang kemungkinan besar akan dimulai dengan pertukaran pinjaman. Langkah ini akan memberi kedua gelandang kesempatan untuk memulai lembaran baru, setelah sama-sama mengalami kesulitan mendapatkan menit bermain dalam beberapa pekan terakhir. Di kubu Nerazzurri, Frattesi kesulitan menembus tim utama di bawah asuhan Christian Cifu, di mana ia kini berada di belakang Nicolo Barella dan Petar Sucic dalam urutan pilihan. Sementara itu, di Turin, Locatelli juga tengah dievaluasi perannya menyusul rencana perombakan lini tengah Juventus oleh manajemen klub. Inter memang tengah berfokus pada restrukturisasi lini tengah mereka. Romano ungkap rencana Inter, datangkan bek baru dan permanenkan Akanji. Inter Milan tengah menyiapkan langkah besar untuk memperkuat lini pertahanannya. Menurut pakar transfer ternama Fabrizio Romano,
sektor pertahanan menjadi prioritas utama manajemen Nerazzurri. Klub ingin menambah satu bek baru sekaligus memastikan pembelian permanen Manuel Akanji, yang telah tampil solid sejak kedatangannya dengan status pinjaman. Dalam laporan terbarunya, Romano menjelaskan bahwa Inter Milan sudah mulai merancang restyling pertahanan mengingat faktor usia beberapa pemain senior, seperti Francesco Acerbi, yang diperkirakan akan meninggalkan klub pada akhir musim. Inter sedang merencanakan perombakan yang diperlukan di pertahanan, mengingat juga usia Francesco Acerbi, yang diperkirakan akan meninggalkan klub, ujar Romano kepada Shout Offside via FC Inter 1908. Karena itu, direksi Inter, termasuk Presiden Giuseppe Marotta dan Direktur Piero Ausilio kini aktif memantau sejumlah nama potensial. Penjaga gawang dan bek, jadi fokus Inter di musim panas 2026. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Inter Milan telah mulai menyusun rencana jangka panjang skuad mereka hingga tahun 2026, melampaui sekadar persiapan untuk bursa transfer Januari mendatang. Staf teknis dan direktur olahraga klub dikabarkan telah menganalisis performa tim dalam beberapa bulan terakhir guna mengidentifikasi area yang membutuhkan peningkatan paling signifikan. Untuk jangka pendek, fokus utama pada bursa Januari tetap tertuju pada pencarian gelandang baru, dengan nama Morten Frenrup dari Genoa menjadi target utama guna menambah energi dan keseimbangan taktis di lini tengah. Namun, dalam rencana jangka panjang hingga 2026, Inter telah menetapkan dua posisi kunci yang akan menjadi prioritas mutlak, kiper utama masa depan dan bek tengah pemimpin generasi berikutnya. Statistik ungkap dominasi Inter Milan di area penalti lawan, paling aktif di Serie A. Inter Milan terus menunjukkan bahwa mereka adalah mesin ofensif paling efektif di Serie A. Performa luar biasa ini tak hanya tercermin dari hasil akhir, tetapi juga dari data statistik yang menegaskan dominasi Inter Milan di area lawan. Menurut laporan di situs resmi klub, Nerazzurri menjadi tim dengan kehadiran paling konsisten di kotak penalti lawan, simbol dari gaya bermain menyerang yang agresif dan efisien di bawah tangan dingin Cifu. Statistik menunjukkan bahwa Inter telah mencetak 18 gol dari dalam kotak penalti, lebih banyak dibanding tim manapun di Serie A musim ini. Angka ini menegaskan kemampuan luar biasa para penyerang dan gelandang Nerazzurri dalam menembus pertahanan lawan, dengan serangan yang datang dari berbagai arah dan variasi. Revolusi pertahanan Inter, 6 bek masuk radar, Guehi target impian untuk Januari. Meski Jan Bisek tampil impresif saat dimainkan sebagai bek tengah, Inter Milan tetap bersiap melakukan perombakan besar di lini belakang. Klub berencana menghadirkan nama besar di sektor pertahanan guna memperkuat opsi untuk pelatih Christian Cifu, jelang paruh kedua musim ini. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, proyek besar ini sudah disusun oleh manajemen di Viale della Liberazione, dengan kemungkinan besar satu transfer penting akan terjadi pada Januari tahun 2026. Nama paling menonjol di daftar incaran Inter Milan adalah Marc Guehi, bek tengah asal Inggris milik Crystal Palace. Pemain berusia 25 tahun itu menjadi mimpi utama bagi Presiden Giuseppe Marotta dan Direktur Olahraga Piero Ausilio. Guehi memiliki kontrak yang akan segera habis pada Juni tahun 2026, dan tengah diminati oleh raksasa Eropa seperti Bayern Munich dan Liverpool. Namun, Inter tak ingin terjebak dalam perang harga, karena itu, strategi mereka adalah bergerak cepat di bulan Januari mendatang, untuk mengamankan tanda tangannya sebelum klub lain membuat tawaran resmi. Hasil Verona versus Inter Milan skor 1-2, gol bunuh diri menangkan Inter. Inter Milan berhasil memetik kemenangan dramatis dengan skor akhir 1-2 pada laga pekan ke-10 Liga Italia saat bertandang ke markas Hellas Verona, di Stadion Marcantonio Bentegodi. Inter Milan langsung mengambil inisiatif menyerang sejak awal pertandingan. Tekanan tim tamu nyaris membuahkan hasil pada menit ketiga melalui skema apik yang melibatkan Hakan Calhanoglu dan Carlos Augusto.
sebelum tendangan Piotr Zielinski menyamping tipis setelah mengenai kiper Lorenzo Montipò. Kemenangan Inter akhirnya dipastikan di menit ke-90+4 melalui gol bunuh diri, berawal dari operan Nicolo Barella. Tandukan David Fratesi berbelok arah setelah mengenai kepala bek Verona, Martin Freese, dan masuk ke gawang. Gol bunuh diri ini memastikan skor akhir 1-2 untuk kemenangan Inter Milan.